kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat sore saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari sore hari ini bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang merindukan Tuhan, dengan hati yang bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kita terima sampai saat hari ini. Mari kita buka hati kita, bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Setiap kami boleh ada kembali di tempat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia Tuhan yang selalu kami alami. Tuhan, kami rindu sore hari ini melalui setiap ibadah kami yang kami lakukan, kami rindu memuji, kami rindu menyembah Engkau ya Bapa, dan kami rindu mengalami Engkau secara pribadi. Dan kami percaya Tuhan, sementara kami menyembah, sementara kami bersyukur, Engkau hadir melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap menyembah dan bersyukur kepada Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwa
Kebaikan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari semua bersama-sama sebab kasih Setiamu lebih dari kasih kami Bapa. kebaikanmu. Kebaikan-Mu melebihi dari apapun Tuhan. Oh, dia kepadamu sekali lagi dengan segenap hati mengatakan kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku merendahkan kepadamu Tuhan, betapa-Mu lebih dari kebaikan-Mu melimpah
kita masuk ke dalam Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Ada sukacita. Amin. Berikan senyum yang termanis buat yang samping kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Dan bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu.
Kita adalah orang-orang yang menerima kuasa itu, amin. Kuasa yang memampukan kita, kuasa yang bisa membuat kita terus melangkah maju dalam anugerah dan kasih Tuhan. Seringkali mungkin keadaan yang kita hadapi ya Bapak Ibu membuat hati kita goyah, membuat kita mempertanyakan Tuhan. Tetapi sore hari ini kita tahu bahwa di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita memuji Tuhan, ada Tuhan yang sanggup menangguhkan hati kita. Ada Tuhan yang selalu bisa menguatkan setiap kita. Bahkan sekalipun tantangan, pergumulan yang masih kita hadapi,
Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu ada, akan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan kita insan? Rasa sesal tidak ada.
Yesus Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Al-Masyiah, pengharapan kami kali bersama kita katakan amin. Haleluya, selamat kembali. Salam semuanya. Iya. Haleluya, selamat petang, selamat malam ya. Bersyukur bisa pada tempat ini bersama Pak Pendeta Niko. Juga bersyukur buat Gembala, juga Bapak Gembala yang mengizinkan kami pada tempat ini. Tentu tempatnya Bapak Ibu sekalian asing dengan saya. Sopo itu yang gue ya, tahu kok munggah. Saya Puspito dari Kota Malang. Dari pelayanan saya ke berbagai kota, dari satu kota-kota lain. Tapi bersyukur hari ini berada di tempat ini. Saya pikir ketika saya diberi terus bisa tugas di sini. Oke, siap ya. Kenapa? Karena bukan hari Minggu. Kalau hari Minggu lebih sulit lagi, bukan sulit, bisa, tetapi masih agak lama. Karena hingga mungkin beberapa waktu mendatang hingga akhir tahun masih penuh jadwalnya. Bukan karena apa? Karena kita sama-sama cinta Tuhan. Haleluya. Ya bersyukur saya orang Arema asli ya, Arema Malang. Jadi bahasa saya seperti inilah. Kalau sini kalau ngaku ngerodok halus sedikit ya. Tapi kalau dipikir halus saya juga ada darah halusnya karena bapak saya dari Klaten. Kan tidak menang aku ya. Separuh. Haleluya. Kita lihat dalam Matius 8 ayat yang ke-19, bisa tayangkan slide demi slide. Bapak Ibu juga bisa periksa di kitab masing-masing. Saya setiap kali melayani Tuhan selalu saya tegaskan, ayo cinta Tuhan Yesus lebih lagi. Cadar perkenan Tuhan, bukan berkat Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu bisa cek di kitab masing-masing. Ya, oke. Kita akan baca sama-sama. Yang saya ibu-ibu bapak yang sudah rodok atau kabur, ya ikuti saja. Tapi sekarang sudah ada Alkitab suara ya, voice. Jadi nggak ada alasan saya nggak bisa baca Alkitab sudah kabur, nggak ada alasan ya. Bisa disetel, bisa ngomong. Kita baca sama-sama 2, 3. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Haleluya. Itu ada sepotongan dari satu kisah. Tawanan ini biasa, tapi bagi orang yang suka baca Alkitab pasti tahu ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ini yang berkata bukan orang Yahudi salah, dia adalah ahli Taurat. Artinya apa Bapak Ibu? Seperti halnya misalkan ada pemuka agama lain ngomong, aku mau jadi orang Kristen hebat ya. Bisa masuk di berbagai kesaksian, dan berbagai kesaksian. Sebaliknya kalau ada seorang pendeta masuk ke agama mereka juga hebat bagi mereka, sama kan? Ini juga demikian. Ahli Taurat ini, kebanyakan ahli Taurat memandang Yesus itu negatif. Saya percaya kita setuju. Kenapa? Jawabannya sederhana. Yesus disalibkan karena gara-gara kasus penistaan agama. Itulah simpelnya saat ini. Dia bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena melanggar hukum Taurat. Jadi negatif lah di mata ahli Taurat. Tetapi satu orang ahli Taurat berkata, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Next. Mengikut Yesus kemana saja? Ini pertanyaannya, kemana saja, betul kan? Apa sih yang menyebabkan dia bisa mempunyai komitmen, aku akan ikut engkau Rabi, Rabi itu guru, kemana saja engkau pergi? Tampaknya kalau kita baca sebelumnya, dia melihat Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Ahli Taurat ini melihat Yesus berbuat mujizat, mengusir setan, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang. Nah, itu membuat dia kagum. Wah, kayaknya dia punya komitmen, saya akan ikut engkau Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita semua? Napa sih sing gawe jenengan sedaya dari Gusti Yesus? Ya nggih. Aku sejak lahir Pak, bapakku Kristen, aku ya bilang Kristen. Nah, mungkin ada seperti itu. Saya dulu itu dari agama lain Pak, tapi saya sakit terus-menerus nggak sembuh-sembuh. Didoakan seorang pendeta sembuh Pak, saya ikut Yesus. Ada seperti itu juga. Saya punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, Tuhan sembuhkan.
Saya punya bisnis yang total hancur, Tuhan pulihkan. Hanya Yesus, Pak. Memang betul ya. Memang betul. Itu dasar kita ikut Yesus awalnya. Tapi ini kita akan belajar. Jangan cuma berdiri pada titik seperti itu. Harus beranjak menjadi dewasa rohani. Kok hanya seperti itu? Kalau suatu saat kita sakit nggak sembuh, motong akhirnya. Belum. Nanti kita akan perhatikan. Harusnya apa? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini komitmen kita. Walaupun itu tak berpihak, tetap percaya. Ini menyentuh. Jadi dasar kita harus kuat. Makanya harus punya iman yang sungguh-sungguh, yang berdiri di atas batu karang, yaitu firman Tuhan. Tuhan rindukan setiap kita. Hidup itu adalah bertumbuh dan akhirnya berbuah. Hari ini temanya next adalah apa? Gandol Gusti Yesus. Kita sering nyanyikan pujian ini ya, terutama di Jawa. Tapi kalau di Manado satu itu mau nggak ada nyanyiannya itu ya. Saya baru sadar, oh iya saya Manado orang Stikosoni. Di Jawa juga, ketika saya main di Bandung, satu itu kok nggak ada, ternyata orang Sunda semua. Ya, memang bahasanya lain. Gandol Gusti Yesus, gandol Gusti. Kita tahu nggak artinya itu? Nanti kita akan kupas bentar ya, karena ayat. Tema ini juga dasarnya pada ayat tadi. Aku akan ikut Engkau Tuhan, gandol Gusti Yesus. Ada dua hal yang saya renungkan tentang arti dari gandol Gusti Yesus. Yang pertama, gandol Gusti Yesus adalah mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Jadi gandol Gusti, namanya orang gandol, jadi dia ikut saja. Mengikuti kehendak-Mu Bapa, masuk dalam rencana, kan gitu. Mengikuti kehendak Tuhan. Ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi, itu berarti apa, next? Berarti kita jejaknya Tuhan adalah jalan kita. Tahu lagi ya, ikut kemanapun, bahasa Malang itu ngente. Jadi kemanapun Tuhan pergi, jejaknya Dia adalah jalan kita. Ini ada ayatnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia atau kita sebagai orang Kristen ada di dalam Kristus, ia wajib hidup. Perhatikan kata wajib hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Loh, betul gak? Jadi jejaknya Tuhan adalah jalan kita. Orang Kristen wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi jalan orang Kristen gampang tuh angel pak. Ojo sih ya. Kalau Roh Kudus akan memampukan kita hidup seperti Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Menjadi seperti Yesus itu bukan sesuatu yang mustahil. Kalau Roh Kudus memimpin kita, akan kita menjadi seperti Dia, sempurna seperti Bapa. Jadi jejaknya Tuhan adalah jalan kita. Itu artinya gandol Gusti Yesus ngentel. Ketika Tuhan Yesus berkata, katakanlah ya, tetas ya, tidak, tetas tidak. Artinya sebagai orang Kristen tidak boleh menipu. Ya, kalau ya dikatakan enggak dikatakan ya, itu berarti menipu, memanipulasi. Orang Kristen enggak boleh seperti itu. Pak, ndoro sithik-sithik agak apa-apa, Pak, jare sapa? Sing kok ikut itu sapa kan gitu. Ada yang jualan di sini. Misalkan jualan ya, pulaannya itu 50.000. Dia jualnya 80.000. Benar orang datang, Bu, nyun saya pinten Ibu? 80. Oh, Bu,
Swida mau, oh mboten saged kulane 70. Oh iya. Sing mbok melok sapa? Gandol Gusti Yesus katanya di gereja kok gandol Gusti orang gandol, orang ngedel, orang ngikuti. Kalau Yesus berkata katanya ada sia tidak ada tidak. Kalau kita kulanya 50 ditawar 60, ojo ngomong 70 kan enggak ada. Jangan seperti itu. Kata aja, ya untungnya kurang, lah bener. Kan gampang. Saya ini sebagai dokter ini banyak orang yang minta surat sakit ke saya. Saya tanya sakit apa? Ya ora sakit, Pak. Aku tuh ada urusan keluarga. Loh, ngurusin ngejak aku, ngurus dewe ya. Terus tak bayar piro, Pak? Orang apa namanya? Orang keganan duit. Memang betul biasa dididik untuk takut akan Tuhan dalam masalah sekecil apapun. Coba ngurusin. Ada yang belum bisa ngampuni? Bertobat hari ini. Aku sih nyimpan dendam sama itu, Pak. Bertobat sing mbok melok itu sapa? Yang kamu ikuti, yang kamu intili itu siapa? Yesus yang selalu mengampuni kita. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa ngampuni, bertobat hari ini. Harus bisa ngampuni. Jengkelkan pol, Pak, itu, Pak. Waktu digomai Pak Babuale memang sakit. Tapi lepaskan dengan nggak bisa, Pak. Roh Kudus bisa memimpin kita. Waktu diputus sepihak, Pak. Saya dulu sebagai pembina pemuda, waktu itu jadi bagian yang ngurusi PAB Power and Worship. Ada tamburi, ada BL-nya pemuda, tamburinya perempuan. Pacaran lah mereka. Setahun 2 tahun, apik. Tahun ketika putus, yang putuskan BL-nya yang laki-laki. Saudara tahu, yang main tambur itu langsung gak ke gereja. Saat itu saya tanya kenapa? Menyakitkan. Aku berharap penuh. Untung sini gak ada tambur kan? Saya bisa ngomong bebas, tapi ada sini. Tapi gak ibu-ibu, ya kan coba benar. Sampai kadang aku gak bisa ampun, Pak. Loh, ini aktivis gereja. Bisa ngomong sampai apa? Gak bisa saya ampun. Yojok ngono saya ada sabina. Jadilah orang Kristen yang mengikuti apa yang kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Jadilah seperti itu. Karena kita gandol Gusti. Next. Jadi Yesus itu berjalan dari Nazaret menuju Golgota. Ini perjalanan Tuhan. Dan inilah yang kita ikuti. Artinya apa? Mungkin saat ini di antara kita tiba di satu kota namanya kota Kana, di mana kita mengalami pelimpahan anggur yang manis. Manisnya rumah tangga, luar biasa kita tidak. Tapi yang lain berada tempat Betsaida, di mana Tuhan melimpahkan 57 ikan, tidak kekurangan secara ekonomi, mengalami sukacita. Atau yang lain lagi sedang berada di Danau Galilea, di mana ada angin ribut dan Tuhan redakan dengan mujizatnya. Kita berada di tempat-tempat yang berbeda satu yang lain. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu saya. Yaitu sungguh luar biasa ikut Yesus kok sungguh menang terus. Sebenarnya pujian gandol Gusti itu untuk Kristen pemula bagi saya. Kalau kita gandol Gusti sampai tino tidak menginggandol Gusti. Atiku ayam dan gerak atiku rasa seneng sampai tino pulang gandol Gusti itu Kristen pemula. Saya percaya murid-murid Tuhan mengikuti Yesus ketika Yesus membuat mujizat, lagunya seperti itu. Kalau dia orang Jawa, ada orang sakit disembuhkan, saya lihat sebagai saksinya. Ada orang kerasukan setan, Tuhan pulihkan. Bahkan orang mati Tuhan bangkitkan, enak. Jadi orang Kristen, nggak bergusti enak. Tapi jangan lupa, perjalanan Tuhan terus sampai ke satu titik namanya Golgota. Dan sudah sampai Golgota. Belum, Pak, tunggu waktunya. Kenapa? Seorang murid Tuhan harus pikul salibnya. Kita tahu ketika ahli Taurat David berkata, kemana pun kau pergi, aku akan ikut. Jawaban Tuhan ya. Kalau kita baca selanjutnya, serigala punya lihat, burung di udara punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Adalah pujian setelah minggu itu. Serigala ada lubangnya,
Itu Kristen yang lama yang tahu, Kristen yang baru. Apa itu anak aja nggak ngerti itu. Kalau punya sekarang baru. Artinya apa? Jadi orang Kristen itu sorol, kan gitu kasarnya. Menderita, siap enggak? Ini bukan saya yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah. Enak enggak? Enggak enak, apa tetap jadi Kristen? Ayo, jadi Kristen. Harus pikul salibnya, harus mengangkat diri. Enak enggak? Enggak enak secara daging itu, tapi kalau tetap jadi Kristen, itulah iman kita. Kalau saat ini kita berada di Golgota, itu bukan akhir dari segalanya. Saya tahu yang saya katakan tadi, murid-murid Tuhan itu ikuti Tuhan kemana Tuhan pergi, ngintil, gandol Gusti. Yesus buat mujizat itu ikut terus. Tetapi pada saat Yesus ditangkap dan disalibkan, kemana kamu pergi Tuhan? Kita menjatuh mereka melarikan diri. Akhirnya kumpul di tempat yang tertutup. Tapi mereka melarikan diri. Kecuali mungkin Yohanes yang ada di situ dikasih salib Tuhan. Dan lain keluar melarikan diri. Yesus ditangkap pun mereka keluar. Seperti lampu terakhir tadi, jadilah iman kita sebagai dasar yang kuat ikut Tuhan. Kalau saat ini kita tinggal di Golgota, di tempat yang gak nyaman, di tempat yang tidak ada mujizat lagi, tidak ada pertolongan, kekalan itu bukan tempat akhir dari perjalanan rohani kita. Itu awal dari kebangkitan kita mengalami kemuliaan Tuhan. Masalahku terlalu berat, Pak. Ya wong liya pikul salib iki gak apa-apa Pak, sakmono. Aku itu terlalu berat, salibku terlalu berat, aku dicerai kan suami tanpa alasan, ada seperti itu. Kurang mokok, kurang ayu Pak. Tidak ngomong gitu. Perhatianku sudah Pak. Dia orang Kristen melayani Tuhan, kok menceraikan aku? Digondol dari gombel. Bisa seperti itu. Kita sebagai hamba ngomong apa? Tetaplah bertahan. Ojo dibalas. Jadi aku iso selingkuh. Jadi dibalas gitu. Tadi apa wis enggak boleh balas. Terus digondol ya biarkan. Terus kita berdoa. Itu salah satu contoh orang yang mengalami masalah begitu berat. Saya tidak tahu di antara kita mengalami masalah berat hari ini apa. Kita sudah berada di Golgota. Tetaplah bertahan. Barang siapa bertahan sampai akhir, setia sampai akhir, apa akan memberikan mahkota kehidupan. Gandol bukti Yesus ikut kemanapun berarti mentaati Tuhan sampai akhirnya. Taat Tuhan sampai akhir. Kita rindukan yang terjadi antara kita, saling ingat oleh Bapak Ibu ya, antar jemaat jemaat. Katakan gereja, gembalanya, pendetanya belum sempat dijenguk, ya pulang gereja dijenguk. Koncone tonggo memang gereja kan apa? Apalagi segini ya. Berapa orang pasti apal biasa orang pulang gereja kunjungi. Terus kemalaman sisue, kalau alasan lah sakit doakan. Kan gitu. Itu bukan tugas ibu gembala saja, itu bapak gembala. Tugas kita untuk saling memperhatikan domba itu supaya kita kuat imannya. Kuat iman. Kedua, tentang gandol Gusti Yesus berbicara bergantung sepenuh-penuhnya. Next. Orang gandol Gusti Yesus itu dia menyatakan dirinya, aku bergantung sepenuhnya akan Engkau Tuhan. Bergantung semuanya ada dua makna. Yang pertama adalah kita sangat memerlukan Dia. Next. Jadi kita sangat perlu Tuhan Yesus. Kenapa? Yesus ini berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. No, di luar Tuhan. Artinya kita sangat perlu sumber dari kehidupan itu pokok anggur itu Yesus Tuhan. Tidak kita akan bisa berbuah. Lengketlah dengan Gusti Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, melekat terus di hati Tuhan. Ojo tinggalkan doa Bapak itu. Ojo ambil alasan aku kesel Pak malam itu.
Lebih baik dulu HP, HP nggak buka surga Bapak Ibu. Doa mungkin nggak bisa 1 jam, ya 5 menit, kemudian naik 10 menit, seperempat jam artinya bisa berkata-kata. Saudara Bapak Ibu jangan tanya, loh 1 jam itu ngomong apa aja? Saya tanya kalau pacaran, 1 jam cukup nggak? Loh, tahu malam. Saya juga gitu, 2 jam ngomong aku. Saya tanya, saya mikir, dulu ngomong apa ya? Rasanya enak aja kan gitu. Kalau saya hubungan dengan Tuhan, doa manusia langsung itu gak kosong. Bukan cuma menyembah sama ngomong. Aku ngayang-ngayang. Orang pacaran begitu. Makanya cinta doa Yesus bicara lagi. Umur kita gak seberapa. Kita gak pernah tahu kapan dipanggil Tuhan. Yang saya bukan ibu yang sepuh, yang kedua, enggak. Gak ada syaratnya untuk mati itu jadi tua dulu, enggak. Kita muda-muda tahu Tuhan panggil bisa. Makanya berjaga siap saat. Bergantung sepenuhnya kita sangat perlu Dia. Kami tak dapat jalan sendiri. Katakan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Untuk kami melengket erat dengan firman-Mu. Sehingga kita bisa berbuah-buah senantiasa. Yang kedua, menyatakan bahwa kekuatannya di atas kita. Orang yang gandol sesuatu, dia percaya yang digandol itu pasti lebih kuat. Katakanlah kita bersama ini rombongan. Ayo kita berjalan ke tepi jurang yang licin. Misalkan saya rombongan, saya akan cari ancur-ancur. Sopo wong iso tak gandolin aku pleset. Saya enggak mungkin nyon saya ibu yang sebut tak gandolin. Padha gurunge itu. Saya akan cari ya Pak Pendeta Niko, saya dekat-dekat. Masa saya pegang, lek nodok nggak mungkin. Saya pegang. Dan yang kita pegang saat ini Yesus pemegang kuasa otoritas di bumi dan surga. Tepatlah yang kita gandoli. Ojo melepaskan lagi. Imanmu jangan sampai lepas lagi. Tetap Yesus dan Yesus dan Yesus. Ditawari apapun tetap Yesus gandoli Dia sampai akhir. Kepada Aku telah diberikan segala kuasa di bumi dan surga. Tuhan berkata demikian, artinya yang kita gandoli super power. Punya masalah berat, udah sedih. Yang kita gandoli punya kekuatan. Saya undang pemain musik kembali. Saya menyuruh setiap kita jangan sampai lepaskan iman kita, Bapak Ibu. Sami-sami kita bertumbuh, saya juga bertumbuh. Untuk saya bertumbuh, berbuah dari kemuliaan nama Tuhan. Saya terjadi diberkati Tuhan, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau gandol Engkau senantiasa. Kami mau berserah menggunakan Engkau, mengikuti apa yang Engkau ajarkan. Tetaplah setia pada iman kita. Apapun yang terjadi, tetaplah setia. Kalau kita sampai di Golgota itu bukan akhir dari segalanya. Nantikan pertolongan Tuhan pada waktunya, kemudian akan atas kita. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Lebih dari sekali kami
Engkau perlu Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi andalan Tuhan. Harta dunia tidak menjamin hidup. Haleluya. Mari Bapak Dokter resmi Bapak berdoa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa pertolongan selalu ada bersama dengan anak-anakmu ini. Haleluya, 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 lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Amin, haleluya. Sudah memberkati kami dengan firman kebenaran. Sebagai orang yang menggandol Tuhan, kami mengikut Engkau. Tentunya seluruh hidup kami pun menjadi dasar dari hidup yang tentunya memberkati orang lain. Amin. Tuhan tolong umat Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat GPPS yang ada di Sobotoro ini. Kasih anugerah Tuhan limpah atas mereka sekalian. Ada yang Tuhan sangat paham dalam hidup mereka. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menilik, Engkau yang melihat sampai dasar hati jiwa kami. Amin. Tuhan tolong kami. Hal apapun yang sedang kami hadapi, mungkin ada Golgota yang kami sedang pikul, tetapi Tuhan,
kami tahu bersama dengan Tuhan Yes. kami dapat melalui dan melewati Amen. semua. Amen. Kuatkan Yes. kami, penuhi Amen. kami dengan Yes. Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu berjalan, Yes. mampu bertahan Yes. di dalam segala situasi. Amen. Amen. Kau berkati hamba-Mu yang Yes. telah melayani kami. Jiwa-jiwa yang juga saat ini sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, mereka mungkin sedang terbaring di rumah Yes. sakit. Yes. Ada tangan yang memulihkan Amen. mereka. Amen. Di dalam Amen. nama Amen. Yesus. Kami tahu Ibu Kepala Tuhan juga tolong di tempat ini. Yes. Dalam Dalam nama Yesus. Kasih anugerah Tuhan Kasih selalu anugerah. pasti bagi kami. Amin. Kami tidak pernah ragu untuk mengikut-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu Saudara Dr. Puspito, Kau berkati pelayanannya. Kau tetap mengurapi dimanapun beliau berada. Amin. Terima kasih. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Yesus, Engkau menjadi sanjungan. Amin. Dan Engkaulah Allah yang sangat diagungkan di atas muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima firman kebenaran-Mu. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan Amin. Di nama Tuhan, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Puspito atas firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Biar semua menjadi kekuatan buat kita semua. Terus kedepannya kita terus menggandul Gusti, karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap kita dan menguatkan setiap kita. Sebelumnya kita mendengarkan pengumuman. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan satu pujian.
hari Selasa kita akan tetap ada doa di tempat ini dimulai jam 6 sore. Dan hari Kamis kita berjumpa lagi beribadah bersama-sama jam 6 sore juga. Mungkin ada pengumuman tambahan? Ya. Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan nanti saya mohon Bapak Pendeta Dr. Puspito untuk menutup ibadah kita dengan doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Biarlah kami pulang dengan pembaharuan iman di dalam Engkau. Kau melawat umat-Mu saat ini. Biarlah kami terus menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia di hari-hari kami. Mari jemaat kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyelidik Engkau dengan wajah-Nya, diberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau, memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, keturunanmu menjadi keturunan perkasa yang takut akan Tuhan. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Yang sembuh mengalami, yang sakit mengalami kesembuhan dalam Tuhan. Yang mengalami kekurangan ekonomi, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Dan berkati kita semua. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara.
puji, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku. Oh, dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip. Oh, gitu.